Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ali Farhan dari STIE Mardika. Saya merupakan dosen tetap STIE Mardika dari tahun 2017 hingga sekarang 2025. Video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi syarat Cerdos gelombang 1 2025 mengenai deskripsi diri. Saya pengajar dan dosen tetap di Akuntansi Mardika dari tahun 2017. Saya merupakan asisten ahli pada tahun 2022 dan ditetapkan sebagai lektor di tahun 2024. Sepanjang berkarir di STIE Mardika, saya telah mengajar beberapa mata kuliah seperti Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Informasi Manajemen, Akuntansi Manajemen, kemudian Auditing 1, Akuntansi Keuangan 1, Akuntansi Keuangan 2, lalu akuntansi syariah, dan metode penelitian bisnis. Juga mata kuliah etika, bisnis, dan profesi. Nah, selain sebagai seorang akademisi, saya juga adalah seorang auditor sebelumnya selama 1 tahun di KAP Rodel Partner. Kemudian inventory controller di Bukit Jaya Abadi selama 1 tahun. Saya juga adalah seorang akuntan di PT Java Covid Indonesia selama 9 tahun. Dan selama kurang lebih 5 tahun terakhir, saya sudah mendirikan bisnis di bidang konsultan manajemen dengan nama CV Global Care, yang mana dia bergerak di aktivitas jasa konsultasi akuntansi, manajemen, dan pajak. Pengalaman saya yang beragam di luar akademis itu saya gunakan untuk mengisi kelas-kelas diskusi dan materi perkuliahan saya. Di luar kegiatan akademis, saya juga cukup aktif untuk melakukan proyek-proyek profesional seperti implementasi program dan konsultasi terkait jasa-jasa akuntansi yang saya berikan di firma yang saya kelola. Seperti itu. Beberapa implementasi yang sudah saya lakukan adalah pengembangan proses akuntansi, kemudian implementasi program akuntansi yang dilakukan di beberapa jenis seragam perusahaan yang berbeda seperti konstruksi, manufaktur, kemudian jasa, dan perdagangan. Nah, pengalaman yang saya peroleh dari kegiatan implementasi di luar aktivitas akademis tersebut merupakan hal yang berharga yang bisa saya bawa ke dalam kampus untuk memperkaya aktivitas pembelajaran bagi para mahasiswa. Seperti itu. Nah, di luar dua aktivitas itu, saya juga cukup aktif untuk menulis di dalam beragam topik yang berbeda. Saya menulis di dalam topik tentang perpajakan, kemudian akuntansi dan keuangan Islam, juga akuntansi manajemen, dan tentu saja sistem informasi akuntansi dan manajemen yang mana itu menjadi pengalaman yang kaya yang saya bisa olah dan saya bisa berikan sumbangsi kepada penulisan ilmiah. Untuk dapat mendukung kegiatan pembelajaran lebih jauh, saya juga telah membuat beberapa buku. Salah satunya yang paling monumental menurut saya pribadi adalah Teori Akuntansi, Perjalanan Filosofis Akuntansi dari Teori Menuju Praktik. Buku itu telah diterbitkan dan telah dibaca banyak orang untuk kemudian dijadikan referensi dalam beberapa tulisan mereka. Setidaknya hal itu bisa Bapak Ibu lihat di Google Scholar. Nggak terlalu banyak sih sebetulnya emang yang quotation, tapi setidaknya itu menjadi sumbangsi saya di bidang keilmuan akademis akuntansi. Nah, buku tadi, Teori Akuntansi tadi, itu juga menjadi salah satu bahan ajar yang saya perkenalkan di kelas untuk proses pembelajaran saya. Bersih atau materi dari buku tersebut, saya jadikan sebagai RPS di dalam pembelajaran pada kelas teori akuntansi yang saya ampu. Beberapa item yang bisa saya sampaikan di dalam 14 sesi tatap muka pada buku tersebut adalah seperti ini. Di pertemuan pertama ada sejarah akuntansi yang akan membahas mengenai awal kemunculan akuntansi, kemudian akuntansi di era kuno, dan akuntansi di era modern seperti apa. Lalu di pertemuan kedua akan ada paradigma dan perumusan teori akuntansi
yang mana itu membahas mengenai bagaimana sih konstruksi teoritis akuntansi dalam berbagai mazhab atau paradigma penelitian. Yang ketiga adalah riset dalam akuntansi dalam beragam paradigma. Nah, dari sana kita akan belajar bagaimana sebuah paradigma itu akan mengkonstruksi sebuah metodologi kemudian akan mengkonstruksi sebuah teori, dan teori akan melahirkan sebuah pengetahuan baru. Lalu di pertemuan keempat kita akan bahas metodologi dan kerangka konseptual akuntansi. Lalu teori positivisme pada pertemuan kelima. Pada pertemuan keenam akan ada teori normatif. Pada pertemuan ketujuh akan ada konsep, aset, dan kewajiban dalam beragam perspektif tentu saja. Kemudian pada pertemuan ke-8 ada UTS. Pada pertemuan ke-9 akan ada konsep pendapatan dan beban. Pada pertemuan ke-10 akan ada kerangka konseptual akuntansi yang membahas tentang tujuan laporan keuangan secara praktik. Lalu pada pertemuan ke-11 akan ada permasalahan kontemporer akuntansi. Nah, ini menarik karena bagaimana sih persoalan-persoalan kontemporer di akuntansi saat ini dibahas dan dikritisi di dalam metodologi penelitian yang relevan. Kemudian pertemuan ke-12 akan bahas isu-isu akuntansi terkini, dan pertemuan ke-13 atau ke-14 akan ada ujian akhir yang akan mengevaluasi pembelajaran mahasiswa di dalam satu semester tersebut. Seperti itu. Terima kasih untuk kehadirannya. Kenalkan, saya adalah pengajar mata kuliah akuntansi. Sebagai dosen, saya juga adalah seorang konsultan di CV Global Career di bidang konsultasi akuntansi, manajemen, dan perpajakan. Selain itu, saya juga staff accounting di PT Java Profit Indonesia. Di mata kuliah akuntansi hari ini kita akan belajar tentang paradigma dan ilmu. Jadi, apa sih yang disebut sebagai paradigma? Paradigma merupakan pandangan dunia atau disebut juga perspektif atau pemikiran. Nah, paradigma ini diyakini sebagai cara pandang terhadap dunia. Bagi saya, secara umum paradigma itu dapat kalian pahami sebagai keyakinan, faith tentang sesuatu. Jadi, ya silakan. Selamat malam. Jadi paradigma adalah faith atau keyakinan atau subjektivitas. Nah, keyakinan peneliti tentang dunia itu akan mempengaruhi bagaimana cara pendekatan yang akan dia lakukan untuk memahami objek riset. Misalkan contohnya penelitian tentang kursi, tentang kursi. Bagaimana seorang peneliti memahami kursi itu akan menentukan cara ia melakukan pendekatan di dalam konteks pemahaman. Bagi seorang individu yang meyakini bahwa kursi adalah sebuah objek, ya dia akan lihat konstruksi kursinya. Oh, ini ada kayunya. Oh, dia ada besinya. Oh, dia ada busanya. Seperti sebuah objek aja. Tapi bagi seorang individu atau peneliti yang memahami kursi adalah sebuah alat kerja, dalam konteks yang lain dia akan memahami dengan cara yang berbeda. Dia akan tanya kepada guru, Pak, menurut saya kursi itu apa sih? Dia akan bertanya kepada seorang musisi, Pak, kursi itu apa sih? Bisa aja seorang musisi punya perspektif yang berbeda tentang kursi. Oh, kursi adalah alat musik karena dia bisa berbicara sendiri. Bagi seorang guru, oh, kursi itu ya tempat duduk aja karena saya berdiri. Saya mengajarnya dengan berdiri, dengan komunikasi. Jadi, pandangan ilmuwan tentang objek disertakan mempengaruhi bagaimana dia memahami sebuah ilmu. Demikian juga dengan seorang riset akuntansi. Kalau dia memahami akuntansi adalah sebuah bahasa bisnis, ya dia akan banyak berinteraksi dengan para pebisnis. Kalau dia memahami akuntansi sebagai sebuah teknis kecacatan, dia akan banyak memahami akuntansi sebagai sebuah metodologi. Jadi paradigma itu adalah keyakinan. Sehingga bagi sebuah peneliti, riset itu tidak sebenarnya objektif, dia mengandung subjektivitas. Jadi kalau kalian sudah mengalami semester akhir gitu kan, punya subjektivitas sendiri tentang sebuah konteks, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Bagi saya nggak masalah.
kalian bebas melakukan pendekatan terhadap situasi dengan banyak alat analisis kayak gitu ya. Ya silakan. Nah kemudian sebagai sebuah paradigma, saya tadi menjelaskan paradigma penelitian, ilustrasi paradigma penelitian. Paradigma sendiri ada 3 di dalam pendekatan sebuah ilmu, di dalam pendekatan sebuah ilmu. Yang pertama, paradigma positivisme. Apa sih positivisme itu? Positivisme itu adalah cara pandang dunia itu sebagai sesuatu yang apa adanya. Positivistik itu artinya apa adanya. Aku melihat Mbak Farida ya, Mbak Farida sebagaimana dia ya kan, dia perempuan pakai jubah baju merah ya sudah. Aku melihat kursi tadi, ilustrasinya kursi ya, kursi adalah sebuah konstruksi alat yang terdiri dari kayu, besi dan sebagainya. Udah. Saya memahami akuntansi ya, akuntansi sebagaimana itu ya, ada debit, ada kredit, ada neraca, ada rugi, itu ada positivisme. Memahami dunia sebagaimana mestinya. Objektif, interpretif itu pemahaman yang relatif. Kita memahami dunia dalam konteks interpretif, penafsiran. Saya memahami kursi ya sebagai tempat duduk. Penyanyi memahami kursi bisa saja sebagai alat musik. Saya memahami Mbak Farida mungkin lebih dari sekedar Mbak Farida adalah perempuan, tapi Mbak Farida adalah seorang muslimah. Saya memahami Mbak Farida mungkin bukan hanya sebatas Mbak Farida sebagai mahasiswa akuntansi SD Marika, tapi mahasiswa juga Mbak Farida adalah juga sebagai seorang pekerja yang mana dia punya kebutuhan untuk mengalokasikan waktu untuk kuliah dan juga bekerja. Itu interpretif. Subjektivitas dari yang memandang. Sementara paradigma yang ketiga adalah paradigma kritis. Nah, paradigma kritis itu dia berada pada keyakinan yang berbeda di luar dua tadi. Kalau yang dua tadi kan melihat suatu apa adanya. Kalau yang kritis itu, kalau interpretif itu sesuai penafsiran, pengalaman individunya, pengalaman spiritualnya. Kalau yang kritis melakukan semua itu. Jadi di luar semua konteks, out of the box. Kalian kalau gampangnya itu, kalau kalian punya teman lagi ngobrol, misalkan ngomongin soal bola, gitu kan, ini ada masa-masa dari cowok ngomong soal bola. Kalau misalkan lagi ngomong soal bola, ngomongin Jurgen Klinsmann gitu kan. Kalian zaman Jurgen Klinsmann nggak sih? Oh, udah lama berarti ya. Jurgen Klopp masih ya. Ozil deh. Nah, itu pasti kalian kenal. Misalkan kalian lagi ngomong sepak bola, si X ngomongin Mesut Ozil, aku suka sama mantan gelandangnya Real Madrid. Itu loh, sing apa? Wong Jerman, sing berpati untuk Ombo, tapi teknisnya bagus gitu. Lalu si Y jawab, oh itu kan Mesut Ozil itu kan. Si Y nimpali, karena biasanya kayak tektokan si Y nimpali. Mesut Ozil, Mesut itu iwak itu senang kali iwak mamalia garam, bukan mamalia air. Bukan Mesut itu pesut gitu. Nah, jadi menyambungkan konteks di luar obrolan utama. Mesut Ozil, pemain bola Jerman, jadi ikan pesut. Nah itu kritis tuh. Secara anekdot itu seperti itu. Jadi paradigma kritis itu melepaskan semua konteks pemahaman objek dari persepsi individunya, pengalaman historisnya, dari objeknya sendiri ke objek-objek yang lain yang dianggap relevan. Nah, dia juga akuntansi itu. Akuntansi kan selama ini orang memahami sebagai apa? Ada yang mau berpendapat akuntansi sebagai apa? Ini masa sempat apa? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Iya. Sebagai bahasa bisnis. Ada lagi yang lain? Apa mas? Kasir. Maksudnya? Kasir. Oh, pencatatan. Ya, akuntansi sebagai pencatatan.
sebagai bahasa bisnis. Nah, itu berada di dalam konteks historis, konteks interpretif, konteks positivisme. Konteks kritisnya apa? Tahu nggak kalian? Ada yang berpendapat bahwa akuntansi itu adalah alat kekuasaan. Nah, ya kan? Bagaimana mungkin akuntansi kan cuma pencatatan, Pak? Kok bisa jadi alat kekuasaan gitu? Ya karena informasi akuntansi itu membuat orang hanya bisa berpendapat satu, bahwa yang penting itu adalah modal, bahwa yang penting itu adalah laba, bahwa yang penting itu adalah uang. Padahal realitas manusia tidak cuma tentang laba dan uang. Ada juga religius, ada juga sosialis, ada juga humanis, gitu kan. Seperti itu. Jadi paradigma kritis bahkan memahami akuntansi itu sebagai alat kekuasaan. Seperti itu. Nah, di dalam mata kuliah akuntansi saya membuat buku yang bisa kalian jadikan sebagai pedoman. Ini adalah buku yang saya jadikan pedoman dalam pengajaran. Buku ini buku yang saya tulis sendiri, berjudul Teori Akuntansi Perjalanan Filosofis Akuntansi dari Teori Menuju Praktik. Jadi buku ini mengupas tentang bagaimana sih akuntansi itu dari awal kemunculannya, kemudian dia berevolusi menjadi ilmu pengetahuan, lalu dia berevolusi menjadi teknologi dan banyak pembahasan yang lain. Tahu nggak kalian? Profesi paling tua itu apa? Akuntan. Profesi paling tua itu akuntan. Akuntan itu sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi. 3500 sebelum Masehi. Pertama kali manusia bisa nulis, yang bisa ditulis itu akan utang temennya. Jadi catatan akuntansi pertama itu adalah utang orang lain pada era 3500 sebelum Masehi. Jadi kalau ada yang bilang akuntansi itu akan mati karena AI, menurut saya agak sedikit berlebihan, karena akuntan tumbuh sejak 3500 tahun sebelum Masehi. AI itu baru-baru ini. Jadi bisa kalian bayangkan peradaban yang telah tumbuh bersama manusia. Pertama kali orang kenal huruf, orang catat akuntansi. Orang kenal sempoa, akuntansi sudah ada. Kalkulator muncul, akuntansi tetap ada. Kalkulator berevolusi menjadi komputer, akuntan tetap ada. Komputer punya internet, akuntan tetap ada. Internet kemudian jadi software, akuntan tetap ada. Lalu bagaimana juga ada AI? Ya, soal akuntan tetap ada. Seperti itu. Nah, baik, ada yang mau tanyakan silakan. Yang mau tanya apapun. Nah, kalian lagi ada skripsi, mungkin ada yang menunjukkan skripsi, dengan judul skripsi. Di luar hal itu juga boleh, silakan. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri perkuliahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.